Indonesia Bertauhid TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, demikian pula setelah kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melalui kedua tangan beliau hingga kita mendapatkan hidayah Islam, hingga sampainya hidayah Islam kepada kita sekalian, hingga kita mengetahui jalan mana yang akan mengantarkan ke jannah, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jalan mana yang akan mengantarkan ke neraka, kesengsaraan dunia dan akhirat. Demikian pula sanjungan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an yang telah mendampingi nabinya dengan setia, yang telah mengorbankan harta dan bahkan jiwa mereka dalam rangka li'ilali kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Yang mencintai para sahabat Nabi adalah keimanan, dan membenci para sahabat Nabi merupakan kekafiran dan kemunafikan. Dari mimbar ini pula, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita berwasiat dengan wasiat Allah dan Rasulnya agar senantiasa kita memelihara dan bahkan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya bekal yang akan bermanfaat saat kita menghadap Allah di hari seluruh harta dan perkara dunia kita telah tidak bermanfaat lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari di mana harta Anda dan anak laki-laki yang sering menjadi kebanggaan sudah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini mari kita bersama-sama merenungkan satu di antara ayat Allah yang sekaligus merupakan nasihat Allah Ta'ala berkaitan dengan perjalanan kehidupan kita, yang kehidupan kita akan berlanjut untuk masuk ke kampung yang hakiki,
itu kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini tercantum dalam surat Ali Imran ayat yang 185 yang artinya setiap jiwa dia pasti akan mengalami kematian. Dan sesungguhnya sempurnanya pahala kalian adalah kelak di hari kiamat saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah sukses kehidupannya, dan tidak lain kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini singkat akan tapi memiliki nasihat-nasihat yang mendalam buat kita sekalian. Yang pertama Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Siapapun mereka, tidak ada makhluk yang bernyawa di tengah-tengah kehidupan ini, walaupun sesoleh apapun, apalagi sejahat bagaimanapun, pasti mereka akan tertimpa kematian. Sebab kematian merupakan sunatullah yang telah tetapkan pada kehidupan makhluk yang bernyawa. Dan kematian, apabila manusia betapapun larinya dari kematian, maka pasti dia akan berjumpa dengan kematian yang setiap Jum'ah atau pada hari Jum'ah sering dibacakan ayat Allah Ta'ala suratul Jum'ah, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya pasti akan menjumpai kalian. Semua kita rata-rata berusaha untuk menghindar kematian. Jika kita lapar, kita makan. Kita haus, kita minum. Kita sakit, kita berobat. Kita kepanasan, kita berteduh. Ini semuanya merupakan bagian bentuk lari kematian. Akan tapi bagaimanapun juga kita tidak akan bisa menghindari kematian dimanapun kita berlindung atau lari dari kematian. Yudrikumul maut, kematian pasti akan menjumpai Anda. Walau kuntum fi burujim musayyadah, bahkan sekalipun kata Allah, walaupun kalian berlindung di benteng yang sangat kokoh. Demikian pula Allah katakan, kematian ketika datang tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya, tidak ada seorang pun yang mereka mampu menghindar. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ingatlah saat kematian tak setelahnya mencapai, saat nyawa Anda telah ada di tenggorokan. Pada saat itu waqila man raq, dikatakan mana ada orang yang mampu menyembuhkan dan mengembalikan dari kematian. Dan saat dia telah yakin bahwa kematian pasti akan menjumpainya, dia akan berpisah dari dunia dan seisinya, yang diawali dari betis, bertautnya betis dengan betis. Dia pasti akan menghadap Rabb-Nya Allah Ta'ala. Maka kata Allah, ingat wahai hamba Allah, apa yang akan Anda bawa menghadap Allah Ta'ala? Akankah kalian termasuk fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla? Apakah Anda akan datang tanpa membawa pembenaran agama, tanpa membenarkan dengan keimanannya, atau bahkan amalan pun tidak memiliki salat, yang dia bawa adalah pendustaan agama dan berpalingnya dari agama Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah, di antara nasihat Rasulullah SAW dalam rangka mengendalikan kehidupan kita yang sering membuat kita lalai
Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, bersibuk-sibukan dalam urusan dunia telah membuat kalian lalai. Sesungguhnya kita tidak dilarang untuk menjadi apapun di dunia sekarang ini. Silahkan menjadi konglomerat yang paling kaya, silahkan menjadi pejabat yang paling tinggi, silahkan menjadi orang yang paling terkenal. Akan tapi jangan sampai pernah kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingatkan, jangan sampai manusia, ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta Anda, anak-anak Anda melupakan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya banyak mengingat kematian. Sebagaimana diterangkan, ada diperintahkan Nabi, akthiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Sungguhnya dalam mengingat kematian ada faedah-faedah besar. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Daqqa, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bitsalas. Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dengan 3 hal. Yang pertama, nasyatul ibadah, semangatnya dia dalam ibadah, gesitnya dia dalam ibadah. Kemudian sur'atul taubah, segeranya dia bertaubat. Dan qanaatul qalbi, hati yang qanaah. Manusia, seorang muslim yang dia yakin seyakin-yakinnya bahwa kematian ketika datang akan memutuskan dari semua kesempatan beramal. Sedangkan hari-hari setelah kematian kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Dan satu-satunya yang bermanfaat di hari itu adalah hanya amal yang kita bawa. Maka dia dengan mengingat kematian, sadar sepenuhnya, dia segera beramal, semangat beramal. Semakin dekat dengan hari kematian, maka dia akan semakin semangat beramal. Seorang muslim, dia semakin tua, semakin sepuh, semakin mendekati kematian, dia tidak lunglai, tidak lesu, akan tapi bahkan semakin semangat karena dia sadar sepenuhnya bahwa tahun-tahun dia ke depan lebih mendekati pada kematian. Dan tentunya kita pun juga demikian. Kematian tidak memandang umur, apakah tua atau muda, maka setiap kita mesti waspada agar senantiasa kita memperbanyak amal. Jangan sampai kita terlambat dalam beramal. Ketika penyesalan telah terlambat, tidak ada gunanya lagi. Yang Nabi kita mengatakan, badru bil a'mal, segera kalian beramal, jangan ditunda-tunda. Karena sungguhnya ketika telah kehabisan waktu, tidak ada yang kita minta kecuali satu, agar Allah mengembalikan umur kita, lalu kita bisa beramal. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian telah menjumpai di antara kalian, satu-satunya ucapan, ya Rabb, ya Allah, kembalikan kehidupanku ke dunia agar aku bisa beramal saleh apa yang dulu aku tinggalkan. Akan tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak bisa. Bahwasanya itu hanya ucapan lisannya belaka. Dia tinggal menikmati hari-hari di alam barzah sampai nanti dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah muslimin, bahwa kesempurnaan pahala kita hanya akan Allah berikan kelak di hari kiamat. Hari-hari ini adalah hari-hari kita kerja, hari-hari kita beramal, hari-hari kita berbuat, yang nanti kita akan ketemu dengan Allah Ta'ala. Yang Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hari ini adalah orang-orang yang bekerja, yang beramal, yang nanti kalian pasti akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Hari-hari pertemuan dengan Allah
untuk dihisap, direkap, diaudit semua amal kita. Lalu Allah akan memberikan balasan. Allah akan berikan catatan amal, dan Allah akan berikan balasan yang sempurna di hari itu. Bahkan semua amal kita, rekam jejak kehidupan kita lengkap dalam kitab Allah, yang bahkan kitab itu Allah perintahkan kita membaca sendiri. Iqra kitabak kafa binafsika alikal yawma hasiba. Silahkan baca sendiri kitab Anda. Anda sendiri yang akan menghisap, merekap amal-amal Anda. Saat-saat yang sangat menegangkan, yang sangat menakutkan bagi orang mereka membayangkan tentang yaumul akhir. Orang-orang yang fajir, orang yang mujrim, mereka akan mengatakan, ya laitana mali hadzal kitab. Alkitab apa ini? Celakalah kami. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal, yang kecil apalagi yang besar, semuanya terekap. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari yang Allah akan membalas dengan sempurna amal-amal kita. Hari ini hari ujian, bukan hari pembalasan. Sehingga hari ini kita melihat orang-orang yang mukmin, yang saleh, yang ahli ibadah, yang bertakwa, terkadang dia nampak dalam kasat mata kita sengsara. Hartanya sedikit, usahanya gagal, kemudian dia menjadi orang pinggiran, tidak diperhatikan, tidak terpandang. Sebaliknya, terkadang orang yang kafir, yang ahli maksiat, yang durhaka, mereka diperbanyak hartanya, dipertinggi jabatannya, dimuliakan di tengah kehidupannya. Sungguhnya dunia ini adalah ujian Allah, dan bukan pemberian dunia tidak berkaitan dengan pemuliaan dan penghinaan Allah Ta'ala. Sehingga Allah meluruskan pandangan sebagian orang yang salah dalam hal ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqaddara 'ali rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia itu apabila diuji oleh Allah Ta'ala dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya, komentarnya, Allah memuliakan saya. Adapun ketika diuji Allah dengan sulitnya rezeki, dia mengatakan, Allah menghinakan saya. Sesungguhnya kata Allah, kalla, tidak seperti itu. Tapi mudahnya rezeki dunia, kemudian sulitnya rezeki dunia, semuanya ujian di Allah Ta'ala. Apakah hamba akan menjadi abdan syakuran ketika diuji dengan kebaikan, diuji dengan kenikmatan, atau menjadi abdan saburan, hamba yang bersabar saat diuji dengan kesulitan-kesulitan. Bahkan terkadang Allah memberikan istidrat, dia pengulur dan pengelulu kepada orang-orang yang mereka durhaka, dengan dimudahkan dunianya, diulur dunianya, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya, ditinggikan jabatannya, agar semakin durhaka, agar semakin dia binasa dengan tumpukan dosa-dosanya itu, yang nanti Allah akan mengadab dia dengan tiba-tiba. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka ini melupakan peringatan Allah, lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah, lupa dengan agamanya, lupa dengan kematian, apa yang Allah lakukan? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', bahkan aku bukakan buat dia segala pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, hingga mereka ketika sedang tenggelam-tenggelamnya dengan kesenangan yang mereka lakukan, akhadnahum baghtatan faidahum mublisun, kami timpakan azab dengan mendadak hingga mereka pun putus asa dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, hari ini kita kerja dan kerja, hari ini kita beramal dan beramal, belum ada pembalasan sempurna. Pembalasan sempurna kelak di hari kiamat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, fal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Hari ini kita beramal, kita bekerja, kita berbuat, dan belum ada balasan sempurna. Esok hari, hari kiamat, kita mendapatkan pahala rekapan hari panen kita, dan tidak ada lagi amal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan patokan apa ukuran sukses,
Apa ukuran berhasil? Kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang perjalanan hidupnya di dunia ini mengantarkan dia selamat di neraka dan dia masuk ke jannah, maka sungguh dia telah beruntung. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa sukses yang hakiki adalah saat kita menghadap Allah di yaumul qiyamah kelak. Dan memang Allah mengatakan, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan sebenarnya kalau mereka mengetahui yang semua keadaannya khairun wa abqa, adalah lebih baik dan lebih kekal, hingga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita agar orientasi kehidupan kita kepada akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah Anda kampung akhirat. Nabi kita pun mengatakan, innal aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Dan sahabat Ali mengatakan, ini irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan wa kullu minhum ma banun faqulu min abna'il akhirah wa la taqul min abna'id dunya. Dunia ini berjalan meninggalkan kita. Sekencang apapun kita mengejar dunia, maka dunia akan terus berjalan. Umur kita habis, kita masuk kubur, lalu dunia tetap terus berjalan sampai waktu yang Allah tentukan. Sedangkan akhirat, betapapun kita menghindar dan kita lari di akhirat, maka kita akan bertemu dengan akhirat, karena kematian adalah pintu gerbang kita masuk ke pintu akhirat. Dan sungguhnya pintu akhirat adalah kehidupan khairun wa abqa, segalanya lebih baik dan lebih kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang mereka di akhirat sukses, ahlul jannah, akan sampaikan surat pada mereka, ya ahlul jannah, anna lakum antasihu wala tasqamu abadan. Wahai ahlul jannah, sekarang Anda sehat dan tidak pernah sakit lagi. Ya ahlul jannah, anna lakum antahyau wala tamutu abadan. Sekarang Anda hidup dan tidak mengalami kematian lagi. Ya ahlul jannah, anna lakum antashibbu wala tasqamu abadan wala tahramu abadan. Anda sekarang muda terus dan tidak akan pernah tua. Wa anna lakum antanamu wala tabasu abadan. Anda sekarang nikmat terus dan tidak ada sengsaranya. Masalah muslimin, sehat tanpa sakit, hidup tanpa mati, muda tanpa tua, nikmat tanpa sengsara, itu hanya kita dapatkan di akhirat kelak, itu di jannah. Sedangkan di dunia, kesehatan kita terancam dengan sakit, kehidupan kita terancam dengan kematian, muda kita selalu menuju pada ketuaan, dan nikmat kita selalu beriringan dengan kesengsaraan. Barang siapa menginginkan hidup yang hakiki adalah kehidupan akhirat kelak. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana orang yang mereka di dunia paling nikmat di dunia, mendapatkan kelengkapan segala-galanya, tidak ada yang menyainginya, tapi dia ahlun nar. Apa kata Nabi? Yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Di hari kiamat kelak akan didatangkan Allah orang yang paling nikmat di dunia, paling banyak hartanya, paling tinggi jabatannya, paling lengkap segala fasilitasnya, dengan singkat kata paling nikmat, tapi dia termasuk ahlun nar. Fa yusbaga subhatan, lalu dicelupkan sekali ke neraka dan ditanyakan oleh Allah, hal ra'aitana iman qat, wahai hamba, apakah Anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Dan kata dia, yang hidup di dunia sepanjang waktunya dia nikmat. Apa katanya? Wallahi la ya Rabb, demi Allah sama sekali tidak ya Rabb. Masalah muslimin rahiman wa rahimakumullah, kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Barang siapa yang di akhirat kelak dia sengsara,
dia gagal, maka berapapun harta yang dia miliki tidak bisa dipakai untuk menebusnya. Bahkan siapapun koneksi dia, walaupun dijadikan tumbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tentang orang-orang yang mereka ingin menebus dengan hartanya, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala minhu wa yuqbala mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir kalau sampai matinya dalam keadaan kafir, lalu dia ingin menebus azabnya itu dengan emas sebesar bumi, maka sekali-kali kata Allah, fala yuqbala min ahadihim, sekali-kali Allah tidak akan terima apapun yang akan dijadikan sebagai tebusan. Tentu tidak ada di dunia ini orang yang paling kaya lalu memiliki emas sebesar bumi, tidak akan mungkin ada. Tapi seandainya ada, itu dia pakai untuk menebus azab, maka tidak akan diberikan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara angan-angan orang yang di dunia ini mujrim, di dunia ini fasik, dia durhaka kepada Allah. Apa kata Allah? Wala yus'alu hamiman hamimun, wala yus'alu hamiman hamimun. Pada hari itu orang yang dekat, kawan yang dekat, wala yus'alu hamimun hamima, orang kawan akrab, sekedar bertanya nasibnya temannya sendiri tidak bisa, tidak bertanya, karena dahsyatnya suasana. Hari-hari itu setiap orang akan lari dari siapapun. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anaknya. Ini semuanya orang dekat yang kalau kita ada apa-apa pertama kali mengeluhnya kepada mereka. Tapi setiap orang hari itu akan lari dari mereka. Bahkan mereka hari itu saling melihat, yubassarunahum, saling melihat keadaannya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ingin sekiranya kalau sekarang ini ada musibah, banyak orang simpati, banyak orang menolong, tapi di hari nanti kejadiannya terbalik. Setiap orang bahkan pengen mengorbankan orang lain dalam rangka menyelamatkan dirinya. Yawaddul mujrimu la yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Hari itu orang bahkan bercita-cita, orang yang mujrim, yang fasik, yang fajir, yang durhaka sangat ingin seandainya bisa menebus azab Allah bibani, dengan anak kandungnya sendiri, bahkan wasahibati wahi, kalau perlu tambah lagi istrinya dan saudaranya. Bahkan kalau tidak cukup lagi, wafasilati lati tuwi, keluarga besarnya jadikan sebagai tumbal. Bahkan kalau perlu, waman fil ardi jami'an thumma yunji, semua penduduk bumi jadikan tumbal. Akan tapi kata Allah tidak bisa. Kalla innaha ladha, tidak bisa. Jahanam adalah api yang menyala-nyala, nazza'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man adbara wa tawalla, jahanam akan memanggil setiap orang yang dulu berpaling dari agama, wa jama'a fa'u'a, dan hanya mengumpulkan harta, akan tapi tidak dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Pasal muslimin, Allah tutup ayat ini dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Yang Allah ingatkan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, wahai manusia, janji Allah itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, pahala Allah benar, azab Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan Anda tertipu dunia, jangan membuat dunia yang Anda kejar membuat Anda lupa salat, Anda lupa puasa, Anda lupa berhaji, Anda lupa taat, Anda tenggelam dalam maksiat. Sesungguhnya janji-janji Allah itu benar. Jangan sampai dunia membuat lupa Anda. Dunia selama apapun sangat singkat, dan dunia sehebat apapun sangat hina dan rendah. Bagaimana gambaran singkatnya dunia? Allah katakan, inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma taudun. Dunia itu di sisi Allah Ta'ala satu hari, di sisi Allah Ta'ala seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Kalau kita punya umur 100 tahun, artinya kita hanya hidup 2,4 jam. Kalau 2,4 jam lalu kita hancur di negeri yang selama-lamanya, ini kerugian dan kebangkrutan yang hakiki. Dan dunia sehebat apapun, kata Nabi,
tidak lebih dari sayap seekor nyamuk, tidak lebih dari bangkai seekor kambing, tidak lebih dari setetes air ketika jemari kita celupkan ke lautan lalu kita angkat, tidak lebih bahkan dari kotoran yang keluar dari manusia. Dunia hina dan rendah. Maka bagi mereka yang menghabiskan waktunya di dunia bernikmat-nikmat, kata Allah, numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghalid. Kami biarkan mereka menikmati sebentar dunia yang mereka nikmati, lalu akan kami pindah mereka kepada azab yang sangat keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman agama, yang agama itu menjadi penjaga segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah, yang istiqamah itu akan menjadikan kita berakhir dengan husnul khatimah dan dipanggil Allah menjadi ahlul jannah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.